Yo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Dak Jelas Sayo. Jangan lupa di subscriber lah itu be. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama dari niatan saya yang ingin buat YouTube. Tujuannya juga bukan yang aneh-aneh atau yang muluk-muluk seperti itu, tidak. Ah, masa? Tapi ini lebih mungkin adanya kesempatan bagi saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang memungkinkan saya untuk bisa membuat ini. Sebenarnya sudah dari lama pingin, tapi memang kerasnya dunia menyulitkan saya untuk melakukan itu lebay. Saya ingin lebih, bahasanya biar lebih bisa speak up lah. Saya ingin banyak lebih bisa mencurahkan isi hati, unek-unek dan segala macam. Dan mana tahu unek-unek itu bisa jadi bahan renungan atau pembelajaran bagi saya dan juga bagi kita semua. Saya lebih rencana buat kontennya tuh lebih mengarah ke soal literasi, ke soal budaya membaca di Indonesia yang saat ini memang sedang jauh-jauhnya seperti itu. Mungkin saya di opening pertama ini mungkin saya akan menceritakan alasan awal kenapa saya kepikiran dari dulu sebenarnya ingin buat konten YouTube yang seperti ini. Santai ya. Saya tidak punya ketertarikan dari awal soal YouTube, Instagram segala macam, sampai akhirnya dari pasca pemilu belum lama inilah pemilu. Sebenarnya sudah mulai resah itu dari pemilu periode pertama Presiden Jokowi 2015 kalau tidak salah. Mulai banyak berita-berita hoak dan segala macam yang mengarah ke fitnah. Kemudian berlanjut di pemilu, di pilpres selanjutnya dan segala macam. Itu bikin resah, terus meresahkan. Tapi karena lain segala hal, saya banyak menahan hal-hal yang seperti itu untuk tidak banyak bicara, karena saya sudah pernah mencoba untuk setidaknya sedikit berbuat untuk ya sedikit supaya kita masyarakat Indonesia, orang-orang sekitar saya terutama, untuk tidak terlalu over menanggapi hal itu dari komenan Facebook segala macam. Tapi tampaknya percuma karena perdebatan di media sosial itu tidak membuahkan hasil sama sekali, kecuali rasa benci dan permusuhan yang lebih mendalam. Berita hoak di Indonesia ini sudah terlalu meresahkan awalnya. Itu yang saya pikirkan, terlalu meresahkan. Rilis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bahwa di Indonesia ini ada 800.000 situs penyebar hoak. 800.000 situs penyebar hoak. Nah, ini saya tidak, itu luar biasa sekali kan. Maksudnya informasi ini saya dapatkan dari situs koninfo.co.id langsung. 800.000 situs penyebar hoak di Indonesia, bahaya sekali. Wah gini,
Dan saya pikir-pikir, kenapa gitu? Apa penyebabnya kok mudah sekali berita-berita hoax itu menyebar dengan cepat sampai dipercaya, sampai ada jokes-jokes jangan sampai berita ini tersebar di grup keluarga segala macam. Itu seperti sudah menjadi umum, tapi kita memaklumi gitu. Jadi susah. Saya kutip dari IDN Times, beberapa faktor yang menyebabkan kenapa berita hoax itu banyak ditelan mentah-mentah oleh orang Indonesia. Alasan ilmiahnya itu adalah, pertama, kebanyakan orang Indonesia, mayoritas dari kita, hanya membaca judul untuk sebuah informasi yang kita dapatkan, terutama berita, baik itu berita media sosial, media online, segala macam. Banyak netizen itu yang baru baca judul sudah langsung komentar. Saya tidak tahu apa penyebabnya, atau mungkin paketnya tidak cukup, atau mungkin Facebook dia pakai mode gratis dan segala macam. Dan kebiasaan kita itu langsung komentar gitu, langsung komentar tanpa membaca keseluruhan dari berita tersebut. Itu bahaya, soalnya kita sering salah menanggapi hal-hal yang seperti itu. Akhirnya hoax itu berita yang akhirnya kesalahan kita netizen yang hanya membaca judul itu kemudian berkomentar dengan seolah-olah sudah tahu padahal salah. Itulah yang menyebabkan akar-akar hoax baru, ya namanya kata itu kalau disampaikan itu bertambah, kalau duit yang disampaikan berkurang kan. Seperti itu budaya kita kan. Jadi memang sulit. Itu pertama. Kebanyakan orang Indonesia itu malas baca berita, baca judulnya saja. Kedua adalah hanya percaya pada sumber tertentu dan terlalu mengagungkan sumber tersebut. Ini juga masalah. Kadang kita terlalu percaya dengan sebuah berita yang kita anggap benar. Maksudnya dari sebuah sumber yang kita anggap benar. Padahal kebenaran itu nggak mutlak milik satu orang, atau milik satu lembaga, atau milik satu sumber. Enggak, kebenaran itu kita bisa dapat dari mana saja. Karena kadang masing-masing dari mereka itu punya kepentingan masing-masing gitu. Dan saya lihat juga fenomenanya itu sekarang adalah bahwa ini khusus ke media ya, maksudnya gini, kadang netizen itu akan percaya dengan berita yang disampaikan media kalau media itu menyampaikan berita yang mereka anggap membenarkan atau membela orang-orang yang mereka suka, seperti itu. Ini fenomenanya saya sering lihat di Facebook segala macam. Macam salah satu portal berita nasional memberitakan A dengan baik-baik, wah itu komentar di bawahnya, mantap, lanjutkan, keren bos, ini baru media yang benar, ini baru media yang idealis, ini baru media yang segala macam pujian. Tapi begitu si media itu menyampaikan berita yang tanda kutip kurang bagus terhadap orang yang mereka suka, mereka akan langsung banyak komentar di bawahnya itu yang bertolak belakang. Apalah media ini, buat berita yang betul lah, macam betul lah. Jadi memang referensi benarnya itu bukan ke yang menyampaikan informasi seperti media, tapi ke yang sudah mereka anggap benar gitu. Jadi kalau mereka sudah menganggap seseorang itu benar, atau yang orang mereka sukai itu benar, mereka akan cenderung menolak kebenaran dari sumber manapun yang dianggap itu menjelek-jelekan apa yang mereka suka itu. Dan itu sudah umum sekali dan sering saya lihat itu salah ya.
bukan salah juga lah, ya salah tapi ya nggak benar gitu, kurang benar. Itulah yang menyebabkan kenapa berita-berita hoak itu gampang tersebar dan berita-berita klarifikasi jarang viral seperti itu. Selanjutnya adalah tidak mempercayai sumber lain yang dianggap berbeda golongan atau dianggap nggak sependapat. Itu seperti yang saya bilang tadi di atas. Jadi kadang kita ini, banyak dari kita ini yang selalu teriak mana keadilan, kita minta keadilan dan segala macam, tapi kita sendiri kadang tidak adil dalam menilai, kita sendiri tidak bijak dalam menilai. Kenapa tidak adilnya? Kita tidak adilnya adalah kita tidak objektif dalam menilai informasi yang diberikan dari berbagai belah pihak. Kita sering merasa bahwa kita sudah paling objektif, dengan kata lain apa yang disampaikan oleh sumber yang kita anggap benar itu benar, sementara sumber yang dari yang kita anggap beda pendapat dengan kita adalah mutlak salah, padahal kan tidak seperti itu. Makanya penting bagi kita punya mindset bahwa sebelum kita teriak meminta keadilan, kita juga harus bisa adil dalam menilai sesuatu, adil terhadap diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa minta keadilan terhadap orang lain. Selama kita tidak adil dengan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa teriak-teriak minta keadilan, kan seperti itu. Ya adil lah dalam menilai, objektif lah gitu. Jadi jangan merasa paling benar, merasa yang lain salah, tentu saja itu tidak adil. Yang keempat adalah sebagian besar orang Indonesia ini masih nggak bisa membedakan antara satir dengan hoak. Ini menarik ya. Di sini ditulis satir merupakan bentuk sindiran terhadap keadaan atau seseorang. Biasanya satir disampaikan dalam bentuk ironi, sarkas, parodi. Dilansir dari Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Merdeka, sayangnya kebanyakan orang Indonesia itu belum bisa membedakan hal tersebut. Jadi mana satir, mana hoak, mana informasi, mana berita. Ya sama, kita juga nggak bisa membedakan mana kritik, mana fitnah, mana saran, mana cacian. Tahu sebenarnya, tapi ya terkadang emosi itu menghilangkan akal sehat kita. Itu makanya penting kita untuk bisa menahan emosi terhadap kabar-kabar yang kita anggap menjelek-jelekan orang yang kita suka. Itu penting. Perbanyak membaca informasi bahkan luar bidangmu untuk memperkaya pengetahuan dan pikiran. Selipkan sesekali membaca humor, bahkan humor receh. Humor untuk kamu berpikir untuk berlatih membedakan antara hoak dengan satir. Seperti itu saran dari artikel ini. Yang kelima adalah ketika ada kabar yang mewakili perasaan saat itu, maka Indonesia akan langsung membagikannya. Jadi kita ini orang Indonesia ini terlalu gampang terbawa perasaan, terbawa emosi. Bukan orang Indonesia lah ya, karena nggak semua orang Indonesia kan hobi bermedsos. Mungkin netizen lah tepatnya, maaf sebelumnya, netizen. Jadi yang kita anggap itu mewakili perasaan langsung disebar tanpa mengecek lebih jauh kebenaran tentang hal tersebut. Keenam adalah kebanyakan orang Indonesia membenarkan suatu kabar berdasarkan tingkat keseringan mereka melihat kabar itu lewat di lini masa media sosial. Ini saya bilang tadi ada 800.000 website situs penyebar. Itu sebenarnya permainan psikologi ya. Psikologi itu memang terhadap sesuatu yang berulang-ulang kita lihat, itu kita anggap itu adalah sebuah kebenaran. Padahal yang banyak itu belum tentu benar, yang sedikit itu juga belum tentu salah, kan seperti itu. Ada banyak orang yang membela satu, belum tentu yang dibela banyak orang itu benar, dan belum tentu sebaliknya juga. Ketujuh adalah kebanyakan orang Indonesia merasa enggan untuk mencari kebenaran berita dan melakukan verifikasi ulang. Beberapa bahkan nggak tahu caranya. Ini bukan nggak tahu sih, males, lebih tepatnya males gitu. Nah gitu, padahal kalau kita dapat berita-berita yang agak kayak mano gitu, yang mewakili perasaan dan segala macam tuh, gitu udah anggap benar tuh lah. Apalagi berita itu memang mengarah ke orang yang kita nggak suka, nah itu kita langsung anggap benar tanpa mau mencari tahu itu fitnah atau enggak, itu hoax atau enggak. Padahal gampang, tinggal buka Google, cek ke fakta, itu ketemu biasanya. Banyak sekarang media-media nasional itu yang
sudah buat cek fakta seperti itu. Terakhir adalah sebuah ajakan semacam share berpahala, like, amin atau komentar membantu sudah cukup membuat banyak orang yang bisa percaya dengan berita yang disebarkan. Itu tadi ya, mau masuk surga share ya, bantu share supaya bisa masuk surga. Gampang kali masuk surga kalau nge-share. Share ke 5 kontakmu supaya rezekimu lancar. Gampang kali itu. Dan ada dari ya orang sekitar saya lah yang banyak, nggak sedikit, yang percaya itu dan share. Atau jangan sampai broadcast ini berhenti di kamu, atau kalau tidak kamu akan celaka 7 turunan. Dan ada yang menyebarkannya, ada banyak. Dan yang melakukan itu tidak hanya mereka yang dalam tanda kutip kurang dalam mendapat pendidikan, tapi yang sudah berpendidikan juga kadang kena juga seperti itu. Jadi agak miris memang. Dan itulah penyebab 8 penyebab ya yang secara sains disebut mengapa berita hoax di Indonesia tuh gampang tersebar. Tapi kalau menurut saya salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya budaya atau minat baca di Indonesia. Literasi kita kacau sekali, bro. Kacau sekali. Jadi menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 0,0001%. Miris sekali, 0,01%. Ya, dalam artian bahwa dari 1000 orang itu cuma 1 yang suka baca. Dari 1000 orang 1 yang suka baca. Jadi kalau ada 10.000 orang Indonesia itu 10 yang suka baca. Kalau ada 100.000 orang Indonesia itu cuma 100 yang suka baca. Kalau ada 1.000.000 itu berarti cuma berapa yang suka baca. Jadi ketimpangannya itu susah sekali. Minat baca di Indonesia ini memang sangat rendah. Kita nomor 2 terakhir apa nomor 1 terakhir di dunia minat baca. Jadi kebanyakan netizen kita ini malas. Padahal literasi itu penting, kawan. Penting sekali literasi itu. Kenapa saya bilang penting? Karena banyak manfaatnya. Bukan hanya soal supaya kita nggak gampang termakan hoax saja. Ini dari pendapat pribadi saya sendiri. Kalau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa. Orang yang hobi baca, orang yang sudah terbiasa baca, itu biasanya akan lebih mudah untuk melogikakan kata-kata yang tersampaikan ke mereka melalui tulisan. Ya, maksudnya itu adalah bahwa mereka akan lebih banyak tahu kosakata, logika mereka akan lebih langsung terasah untuk membaca untuk menyaring informasi-informasi yang mereka terima dan segala macamnya. Banyak untung-untungan lain ini saya rasakan langsung sendiri. Saya sudah banyak ikut beberapa kali tes, baik itu jadi PPK, jadi Panwascam, dan terakhir itu adalah ikut seleksi CPNS, dan alhamdulillah lulus semua. Banyak cerita-cerita saya dengan kawan-kawan yang masih belum rezekinya mendapatkan di situ, bahwa mereka terkendala pertama kebanyakan adalah di soal yang ada unsur matematikanya. Yang kedua adalah mereka kehabisan waktu untuk membaca untuk mengisi soal-soal yang panjang-panjang seperti bahasa Indonesia seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka yang tidak biasa membaca, mengisi 100 soal dengan waktu yang hanya 90 menit itu tentu akan memakan waktu lama, terutama di bahasa Indonesia yang lebih mengedepankan logika, karena jawabannya itu ada di dalam pertanyaannya seperti itu. Jadi mereka akan sulit menyaring itu untuk menjadi sebuah informasi, untuk menyampaikan ke dalam untuk menemukan sebuah jawaban yang betul. Bagi mereka yang sudah biasa membaca, santai aja gitu. Jadi mereka baca cepat,
Jadi nggak baca cepat, logika mereka langsung berputar sambil membaca, jadi nyaringnya cepat, jadi tidak memakan waktu. Itu yang saya rasakan. Eh, Bukan berarti juga saya maniak baca buku, nggak seperti itu juga. Akibat kesibukan jujur saya sudah mulai kurang baca berita dan itu cukup meresahkan saya. Jadi saya akan mulai lagi untuk kembali menambah kosakata dan literasi saya dari sini dulu. Seperti itu. Makanya penting. Jadi baca buku itu kenapa ya? Saya lebih suka baca. Misal ada film yang diadaptasi dari novel seperti itu, saya lebih suka baca novelnya daripada nonton filmnya. Kenapa? Terus misalnya anime saja, manga, komik gitu. Saya hobi juga baca komik, Naruto, One Piece, segala macam. Ada website Komik Cove. Itu saya sering baca berbagai macam-macam komik. Saya lebih suka baca manganya daripada baca animenya seperti itu. Kenapa saya lebih suka baca? Karena novel lah misalnya, kalau saya film yang sudah diadaptasi film yang adaptasi dari novel, misalnya Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih atau segala macam, itu kan sudah difilmkan semua. Kenapa saya lebih 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 suka membaca? Karena kalau membaca itu seolah-olah saya punya kamera layar TV besar di depan saya, yang ketika saya membaca itu kayak layar nonton film langsung. Dan apa yang saya bayangkan itu suka-suka saya gitu. Beda-beda, tergantung kalian masing-masing. Pemerannya juga bisa saya bayangkan beda-beda, bisa saya sendiri nganggap pemeran. Jadi lebih lebih masuk, lebih masuk ke perasaan, lebih masuk ke hati daripada nonton film. Kadang kalau saya sudah baca novel itu terus saya ikut nonton, karena saya pernah kayak gitu tuh. Saya suka novelnya, Ayat Cinta lah saya sebut, dari Habibur Rahman. Saya suka novelnya waktu itu, terus filmnya tayang saya tonton dan ternyata tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Jadi itu yang menyebabkan eh, hal yang jadi pengaruh juga kenapa saya lebih suka baca novelnya daripada nonton 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 filmnya seperti itu. Budaya baca itu penting kok. Literasi itu penting sekali. Makanya jadi miris kalau lihat pelajar sekarang, mahasiswa sekarang yang kurang sekali baca. Apalagi para aktivis-aktivis yang kadang ini bentuk kritik saja, yang kadang dalam menyampaikan orasinya, ini juga penting, dalam menyampaikan orasinya mereka kadang itu maksudnya itu orasi yang mereka sampaikan itu berasal dari berita hoax seperti itu ada, dan itu miris sekali. Ini ada artikel dari Indonesia ID. Indonesia sini berada dalam era reformasi digital yang identik dengan perkembangan iptek. Hal ini menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari, di mana setiap individu dapat menggambarkan kemampuannya baik melalui interaksi, berkomunikasi, maupun aktualisasi diri. Kemampuan interaksi dipandang sebagai peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ini pentingnya budaya literasi. Sedangkan kemampuan aktualisasi menekankan keinginan seorang untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi memang ini juga membaca itu menambah kosakata. Dengan banyaknya kosakata itu membuat kita lebih pede untuk bicara di depan umum, karena kita nggak akan, kecil kemungkinan kita kehabisan kata-kata untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Itu menurut pendapat saya juga. Jadi kalau mau setuju boleh, nggak setuju juga nggak apa-apa, karena kita bebas toh, negara kita demokrasi. Tapi saya tetap berpegang pada pada niatan awal Bung Karno dulu, bahwa negara Indonesia ini adalah negara dengan demokrasi terpimpin, bukan dengan demokrasi yang kebablasan. Sekarang sudah banyak kebablasan bro, demokrasi kita kebablasan banget. Jadi memang itulah yang
menjadi alasan utama saya kenapa saya ingin buat konten YouTube ingin buat YouTube dengan kontennya itu lebih ke literasi ya, lebih ke budaya membaca. Jadi ke depan nanti saya akan sering buat video-video untuk mereview buku-buku yang tujuannya itu untuk mengajak kita ya, terutama saya, orang-orang sekitar saya untuk lebih hobi baca buku sehingga literasi berkembang, meningkat dan segala macamnya. Selain itu juga saya ya nanti kalau sudah mulai berkembang mungkin saya akan main-main ke perpustakaan, ke Gramedia dan segala macam. Saya akan tunjukkan mirisnya, bukan miris sih, ya miris juga. Banyak toko-toko buku kita di Jambi yang sudah mulai tutup satu persatu itu. Yang nggak punya modal besar itu ya rata-rata sudah mulai tumbang satu persatu. Jadinya seperti itu karena memang yang beli buku sudah jarang. Orang beli buku paling buku ya kadang buku pelajaran sekolah itu pun jarang dibaca kan, cuman dibeli ditaruh dibaca kalau di sekolah aja, terus kalau pas mau ulangan ujian itu baru dibaca. Padahal ya kita juga nanti ya pokoknya konten-konten saya nanti akan berhubungan tentang literasi, bagaimana tentang budaya membaca di Indonesia, tentang ajakan untuk ayo kita tingkatkan budaya membaca kita. Ya saya punya banyak buku-buku seperti ini ya, ini semua buku-buku ada nih kalau mau lihat buku-buku saya semua, tapi karena keterbatasan kamera ya penting saya mulai dulu. Jadi mohon maaf kalau kualitas kameranya masih buram-buram atau gimana. Kita akan mulai, saya punya banyak buku novel ya, kita akan mulai dari novel atau dari komik-komik nanti dan segala macam. Oke, kalian bisa ikutin dan subscriber, wah susah masih nyebutnya, dan subscriber konten YouTube saya Rano Reader Random. Selanjutnya adalah kenapa alasan saya buat nama konten YouTube saya seperti itu, dan juga mungkin kita akan mulai dari baca review dan komik ya, dari komik. Soalnya gini banyak orang yang ngomong bahwa baca komik itu nggak penting, sia-sia gitu, padahal ini nanti kan kita bahas di video selanjutnya. Oke, baik, terima kasih. Semoga saya konsisten di sini dan terus bisa memberikan atau share tentang hal-hal yang berbau literasi. Semangat hidup literasi Indonesia. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.